Assalamualaikum sahabat Ojihan. Kali ini Oji akan mengulas sebuah film yang berjudul Ramabanam. Film ini diliris pada tahun 2023. Film ini dibintangi oleh Gopi Chan dan Jaga Petibabu. Bercerita tentang seorang pemuda menyelamatkan bisnis kakaknya dari saingan orang yang kejam. Jangan berlama-lama, mari kita ringkas alur filmnya. Di desa Ragudaivapuram, Hyderabad, Raja Ram mengelola restoran makanan organik. Usaha itu warisan dari orang tuanya yang telah meninggal. Setiap hari, banyak masyarakat yang datang untuk makan. Restoran itu laris manis, karena makanannya enak, dan tanpa bahan kimia. Harganya juga sangat terjangkau. Kesuksesan restoran keluarga Raja Ram membuat restoran terdekat sulit untuk berkembang. Pemilik restoran tersebut, Papa Rao, memaksa Raja Ram menaikkan harga makanan yang dijual. Papa Rao mengambil paksa izin usaha Raja Ram. Sayangnya, Raja Ram tidak menyukai kekerasan. Dia hanya bisa marah tanpa berani melawan. Adik Raja Ram, Vicky yang masih remaja sangat marah melihat kakaknya dizolimi. Kakak iparnya, Bu Vaneswari yang sudah dianggap seperti seorang ibu, meminta Vicky tetap tenang. Untuk menghadapi Papa Rao, Raja Ram mengajukan pengaduan ke kantor polisi. Namun ternyata polisi adalah antek-antek Papa Rao. Mereka minum-minum dan menertawakan Raja Ram yang masih percaya pada hukum. Vicky tidak bisa tinggal diam, kakaknya begitu saja dizolimi. Vicky membakar restoran Papa Rao. Syukurlah, Papa Rao dan polisi masih hidup. Vicky telah mengambil kembali lisensi keluarganya. Tindakan tersebut membuat Vicky harus berurusan dengan hukum. Raja Ram sangat kecewa mengetahui Vicky telah membakar restoran Papa Rao. Vicky dipaksa pergi ke kantor polisi. Raja Ram tidak suka Vicky main hakim sendiri. Ada polisi dan pengadilan yang menjadi penegak hukum. Namun Vicky tidak merasa bersalah. Vicky hanya mengambil surat izin dan berusaha menghukum Papa Rao. Polisi yang diharapkan sebenarnya berada di pihak Papa Rao. Raja Ram masih menyalahkan Vicky. Meski polisi bermain curang, masih ada pengadilan yang bisa diharapkan. Raja Ram begitu marah ketika melihat adiknya yang berani memberontak. Kamu harus menjaga lidah dan sikapmu. Jika kamu tetap seperti ini, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, kamu pergi ke kantor polisi, tegas Raja Ram. Daripada menyerah pergi ke kantor polisi, Vicky memilih kabur. Vicky naik kereta meninggalkan keluarga dan desanya. Kereta api membawa Vicky ke Kolkata. Vicky hanya meminjam keberanian untuk bertahan di tanah rantauan. Dia mulai merasa lapar. Seorang gangster lokal, Gupta, merasa kasihan pada Vicky. Gupta menawarkan makanan kepada Vicky. Vicky menolak menerima sedekah tanpa bekerja. Sejak itu, Vicky berkomitmen bekerja untuk Gupta. Melihat keberanian Vicky, Gupta mengangkat Vicky sebagai putranya. Gangster yang paling berkuasa di Kolkata bernama Mukherjee. Gupta mencoba menyaingi Mukherjee dengan mengikuti tender proyek senilai 2 crores atau sekitar 3,6 miliar rupiah. Anak buah Mukherjee menghalangi Gupta untuk ikut tender. Di sinilah Vicky tampil menunjukkan keberaniannya. Dia melompat ke laut untuk mengamankan uang untuk dibawa ke tempat tender. Keberanian dan kecerdasan Vicky membuat Gupta berhasil mendapatkan proyek tersebut. Gupta sangat bangga pada Vicky. Kehadiran Vicky membuat Gupta tak takut lagi melawan Mukherjee. Anak buah Mukherjee ingin membunuh Vicky. Namun Mukherjee melarangnya karena Vicky dianggap hanya anak isungan. Dan itulah kesalahan terbesar Mukherjee karena meremehkan Vicky. Waktu telah berlalu. Vicky sudah dewasa. Dia semakin kuat dan berpengaruh. Keberaniannya tumbuh berkali lipat. Proyek yang sudah lama berada di bawah kendali Mukherjee telah diambil alih oleh Vicky. Menjadi gangster membuat Vicky biasa membunuh sesuai perintah. Kekayaan sama kekuasaan sudah ada dalam genggaman Vicky. Rumahnya saja sangat besar bak istana. Mukherjee tidak tinggal diam. Putranya, Rocky, menculik Gupta untuk membuat Vicky menyerah. Namun Vicky datang seorang sendiri untuk menyerang tempat Mukherjee. Semua anak Mukherjee dihajar. Rocky yang sok hebat pun tersiksa. Mukherjee tak bisa berbuat apa-apa melihat putranya yang babak belur hingga luka parah. Vicky tidak diragukan lagi sebagai gangster terkuat di Kolkata.
Suatu hari, Vicky melihat seorang YouTuber cantik yang membuatnya jatuh cinta. Nama YouTubernya adalah B. Raffi. Vicky mulai melakukan PDKT setiap hari. Awalnya B. Raffi merasa risih. Namun kelamaan hati B. Raffi luluh juga. Mereka sepakat untuk berpacaran. Vicky ingin hubungannya ke ajang pernikahan. Vicky bertemu keluarga B. Raffi. Pekerjaan Vicky sebagai gangster dirahasiakan. Itulah yang membuat ayah B. Raffi, Sachin, tidak mempersalahkan hubungan mereka. Hanya saja Sachin ingin bertemu dengan keluarga Vicky terlebih dahulu. Vicky tidak ingin melibatkan keluarganya. Ia mengaku hidup sendirian tanpa keluarga. Vicky memastikan kekayaan yang dia miliki bisa membahagiakan B. Raffi. Disinilah masalahnya dimulai. Sachin tidak setuju pernikahan tersebut, jika Vicky tidak memiliki keluarga. Banyak orang kaya yang hidupnya tidak bahagia. Itu karena mereka tidak memiliki keluarga. Keluargalah yang akan merayakan kemenangan kita atau menghibur kita saat kita menderita. Jika Anda tidak mempunyai keluarga, berarti Anda miskin dan yatim piatu. Saya tidak bisa memberikan putri saya kepada anak yatim piatu seperti Anda, kata Sachin. Menghadapi situasi seperti itu, Vicky terpaksa mengaku memiliki keluarga besar. Vicky jauh dari keluarganya karena kabur dari rumah sejak masih remaja. Sachin tetap meminta Vicky memperkenalkan dengan keluarganya. Kami perlu berbicara dengan keluarga Anda jika Anda ingin menikah dengan B. Raffi, ucap Sachin. Tidak ada pilihan lain. Vicky harus kembali ke keluarganya setelah 14 tahun berada di perantauan. Vicky meninggalkan segala kemewahan yang dimilikinya di Kolkata. Sepanjang perjalanan, Vicky khawatir kepulangannya tidak akan diterima lagi oleh keluarganya. Yang tidak diketahui Vicky, keluarganya setiap hari mendoakan keselamatan Vicky. Terbukti saat Vicky sampai di rumah, kakaknya, Raja Ram, langsung mengenali Vicky. Kepulangan Vicky disambut dengan pelukan hangat dan air mata kebahagiaan. Seluruh anggota keluarga sangat merindukan Vicky. Orang yang paling emosional adalah kakak iparnya, Nyonya Vaneswari, yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Bu Vaneswari selalu memasak makanan kesukaan Vicky setiap hari, tetapi Vicky tidak pernah pulang. "Kenapa kamu tidak menelepon? Apakah kamu pikir kita semua sudah mati?" ujar Vaneswari. Saking rindunya Bu Vaneswari menamparkan Vicky. Tentu saja, itu adalah tamparan cinta karena dia sangat rindu dengannya. Kembalinya Vicky adalah hadiah yang luar biasa. Raja Ram mulai menanyakan pekerjaan Vicky di rantauan. Vicky mengaku bekerja di perusahaan ekspor dan impor barang. Vicky terpaksa berbohong. Jika Vicky ketahuan sebagai gangster, kakaknya pasti akan marah besar. Vicky pun mengaku tak pernah terlibat kekerasan di Kolkata. Raja Ram percaya dengan semua cerita Vicky. Apapun pekerjaannya, Vicky diingatkan untuk menjunjung tinggi moralitas. Vicky tak enak jika harus memberitahu tujuan langsungnya. Untuk memperkenalkan B. Raffi, Vicky mengajak kakak iparnya yang pandai memasak untuk membuat konten memasak di YouTube. Vicky berjanji akan mendatangkan teman-temannya yang berpengalaman untuk membantu. Sementara itu, Raja Ram kini menjabat sebagai Kepala Institut Standar Makanan India atau FSSAI. Semua produk pangan harus mendapat izin dari FSSAI. Vicky sangat bangga dengan kakaknya itu. Pujian Vicky membuat Raja Ram gelisah. Karena ternyata Raja Ram sedang menghadapi masalah yang serius. Masalah itu datang dari seorang pengusaha besar, yang bernama GK yang juga menantu Papa Rao. Penyebabnya, Raja Ram tidak mau memberikan izin pada produk pangan GK. Semua produk GK dinilai mengandung bahan kimia yang terlalu tinggi. Raja Ram tidak ingin mengorbankan kesehatan masyarakat. Sikap tegas itulah yang membuat Raja Ram dalam masalah. Namun Raja Ram meminta istri dan seluruh anggota keluarganya merahasiakan masalah tersebut dari Vicky. Keesokan harinya, B. Raffi datang ke rumah keluarga Vicky. Turut dua anak buah Vicky, Aju dan Viju, juga ikut datang. Vicky memperkenalkan mereka sebagai teman yang akan membantu membuat video memasak di YouTube. Yang membuat Vicky kesal, anak buahnya membawa senjata api. Aju beralasan senjata itu untuk melindungi Vicky. "Bos, kami khawatir musuh kami akan datang ke sini untuk menyerang. Senjata ini demi keselamatanmu, bos," kata Aju. Sandiwara tentang pembuatan video YouTube pun dimulai. ఇప్పుడు మా అక్క చేయబోయే ఒక స్పెషల్ కర్రీ గురించి
Vicky dan anak buah gangsternya berpura-pura seperti orang lugu. Sayangnya, tak lama Vaneswari mempergoki Vicky dan Bei Raffi sedang bermesraan. Vicky terpaksa jujur soal hubungannya dengan Bei Raffi, termasuk alasan pulang karena ayah Bei Raffi ingin bertemu dengan keluarga Vicky. Untungnya, keluarga Vicky dengan senang hati menerima Bei Raffi. Bagi Raja Ram, Bei Raffi adalah keberuntungan yang membawa Vicky kembali. Situasi yang tidak terduga terjadi. Sekelompok penjahat memasuki rumah keluarga Vicky. Sebagai seorang gangster yang terbiasa melakukan kekerasan, Vicky dengan cepat menyadari ancaman yang datang. Vicky diam-diam menghajar para penjahat itu. Dia tidak ingin keluarganya tahu tentang penyerangan itu. Kehebatan Vicky membuat para penyerang paparu itu kabur melarikan diri. Seluruh anggota keluarga terbangun karena keributan yang terjadi. Vicky dan anak buahnya berbohong bahwa mereka mengejar pencuri. Inilah yang dikhawatirkan Vicky selama ini jika kembali ke rumah. Sebagai seorang gangster, Vicky punya banyak musuh. Vicky tak ingin nyawa keluarganya terancam. Vicky memerintahkan anak buahnya menyelidiki sumber serangan itu. Dari mana mereka tahu saya di sini? Dan siapa yang menyuruh mereka? Saya perlu informasi yang lengkap, ucap Vicky pada anak buahnya. Sebenarnya serangan itu bukan untuk Vicky. Raja Ram sangat menyadari bahwa penjahat yang datang adalah para anak buah GK. Untuk menghindari bahaya, Raja Ram meminta keluarganya melakukan ritual yakna. Belum selesai ritualnya, Vicky mendapat laporan penting dari penyelidikan anak buahnya. "Bos, para penyerang tidak mengincarmu, tapi saudaramu," ujar Aju. Saat itulah, Vicky mengetahui kalau kakaknya sedang menghadapi masalah serius. Vicky tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti keluarganya. Di mata Vicky, pengusaha seperti GK hanyalah butiran debu. Tidak berselang lama, Papa Rao datang menemui Raja Ram. Papa Rao membawa banyak juru kameramen untuk merekam Raja Ram. Jika Raja Ram masih ngotot melawan GK, Papa Rao memastikan Raja Ram dan keluarganya akan mati. Ancaman dahsyat itu tak membuat integritas dan idealisme Raja Ram luntur. Raja Ram yakin Tuhannya akan memberikan perlindungan. Kepercayaan diri Raja Ram patut diapresiasi. Yang diam-diam memberikan perlindungan adalah Vicky. Tanpa sepengetahuan keluarganya, Vicky membunuh anak-anak GK yang berkeliaran di sekitar kuil. Bertarung dan membunuh adalah pekerjaan sehari-hari Vicky. Penjahat itu terlalu ceroboh hingga berani mengganggu keluarganya. Vicky sendiri yang menghancurkan semua anak buah GK. Apa yang terjadi disaksikan oleh GK dari layar. Papa Rao juga ketakutan melihat kehebatan Vicky secara langsung. "Saat aku masih kecil, aku membakar restoranmu. Jika ada yang mencoba menyakiti saudaraku, aku akan membakarnya," ancam Vicky pada Papa Rao. Berkat Vicky, ritual yakna berjalan lancar. Raja Ram dan semua orang tidak menyadari jika mereka baru saja melewati ancaman kematian. Kekuatan Vicky membuat GK penasaran siapa sebenarnya Vicky. GK meminta keponakannya, Ravindra, menyelidiki latar belakang dan kelemahan Vicky. Situasi menjadi semakin sulit karena Raja Ram terlibat kasus di pengadilan. Vicky ingin tahu lebih detail tentang masalah keluarganya. Vicky memaksa Bu Vaneswari menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bu Vaneswari pun mulai bercerita. Saat Raja Ram mendapat apresiasi dari pemerintah, Raja Ram mengingatkan masyarakat untuk tidak mengonsumsi makanan yang banyak mengandung bahan kimia. Makanan seperti itu akan merugikan masyarakat. Contohnya banyak komplikasi saat melahirkan, anak bertambah tua sebelum waktunya dan dampak negatif lainnya. Untuk melindungi masyarakat dari makanan berbahaya, Raja Ram selaku ketua USI tidak mengizinkan produk GK dijual. Semua produk GK ditolak, namun GK tetap memproduksi dengan mengganti nama produk. Raja Ram kemudian berbicara di media bahwa semua produk GK sangat berbahaya, dan sangat buruk, kata Raja Ram. Chemicals. GK foods are bad.
Sejak saat itu saham perusahaan GK ambruk, bisnis GK hancur. GK ingin balas dendam menghancurkan kehidupan Raja Ram. Raja Ram sendiri sedang berbahagia. Putrinya Janani bertunangan dengan seorang pria bernama Pradep. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Raja Ram membagikan makanan ke istana. Sebuah masalah besar muncul. Semua anak yang makan keracunan. Dalang dibalik keracunan itu adalah GK. GK bersekongkol dengan pejabat negara untuk menjebak Raja Ram. Racun ditemukan di restoran Raja Ram, sehingga ditutup paksa. Raja Ram dibawa ke penjara. Untungnya, dia dibebaskan dengan jaminan. Namun kasusnya masih bergulir di pengadilan. Kekejaman GK terus berlanjut. Pertunangan Janani dengan Pradip hancur. GK mampu membuat ayah Pradip memutuskan pertunangan. Kata Nyonya Vaneswari, semua permasalahan itu dirahasiakan dari Vicky atas permintaan Raja Ram. Mereka semua seharusnya berpura-pura bahagia di hadapan Vicky. Kini Vicky mengetahui semua masalah keluarganya. Vicky berjanji akan menyelesaikan semua masalah yang ada. Langkah awal Vicky menyelamatkan pernikahan keponakannya, Janani. Keesokan harinya, Vicky mengajak Janani menemui ayah Pradip. Rupanya Pradip akan bertunangan dengan putri MLA Rudra. Ternyata perusahaan ayah Pradip sedang menghadapi masalah keuangan. GK menjanjikan 50 crore jika pernikahan Pradip dengan Janani dibatalkan. Vicky gangster yang kaya raya. Vicky mentransfer uang sebesar 50 crore atau sekitar 92 miliar rupiah ke rekening ayah Radit. Saat itu, mereka pun sepakat untuk melanjutkan pernikahan Radit dan Janani. Kebahagiaan mulai menyebar kembali, terutama Raja Ram yang mendapat panggilan bahwa pernikahan Janani akan dilangsungkan 2 hari lagi. Vicky menunjukkan kepahlawannya. Ia hanya meminta agar orang tua Bey Raffi diundang ke pernikahan Janani. Keluarga Bey Raffi datang ke tempat tersebut. Mereka disambut hangat oleh keluarga Vicky. Pernikahan Janani dan Pradep berjalan lancar. Setelah acara Janani selesai, hubungan Vicky dengan Bey Raffi dibicarakan. Keluarga Bey Raffi sepakat untuk segera melanjutkan pertunangan tersebut. Di tempat lain, keponakan GK, Ravindra baru pulang dari Kolkata. Ravindra telah selesai menyelidiki identitas Vicky. Dia sangat terkenal di sana. Semua orang mengenalnya, ungkap Ravindra. Informasi yang didapat Ravindra, Vicky merupakan gangster paling berpengaruh di Kolkata. Ia dianggap sebagai pelindung oleh penduduk setempat setelah berhasil menggulingkan gangster Mukherjee. Vicky yang sedang dibicarakan datang sendiri menemui GK. Rupanya semua aktivitas Ravindra diketahui oleh Vicky. Saya membiarkan kamu tetap hidup. Agar GK tahu tentang saya, ucap Vicky kepada Ravindra. Tujuan Vicky datang saat ini untuk meminta GK tidak mengganggu kakaknya lagi. Jika GK masih ngotot, Vicky memastikan kehancuran GK tepat di depan matanya. Ancaman Vicky bukan hanya sekedar acungan jempol. Vicky menemui pengacara Raja Ram, Samir, untuk mengumpulkan informasi. Samir menyarankan Vicky mencari ilmuwan perusahaan GK yang bernama Mahes. Saat ini, keberadaan Mahes tidak diketahui. Mahes tahu pasti kejahatan GK. Produk-produk GK bisa menghentikan otak secara berlahan. Vicky mencari tahu penyebab makanan yang disumbang ke panti mengandung racun. Diketahui, karyawan yang seharusnya mengantarkan makanan itu digantikan orang lain karena anaknya ketabrak truk. Penggantinya adalah Bailu Raju yang juga merupakan karyawan Raja Ram. Vicky curiga jika kecelakaan itu memang sengaja direncanakan. Vicky menemui sopir truk, Amit, untuk membuat Amit bicara jujur. Vicky mengaku Bailu Raju sudah mengakui perbuatannya. Amit panik dan tanpa sadar membenarkan tudingan Vicky. GK juga tidak tinggal diam. Musuh Vicky di Kolkata, gangster Mukherjee, diundang ke Hyderabad. Mereka bersatu. Mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Vicky. Kebetulan sekali, Bailu Raju menelepon GK dan melaporkan bahwa dirinya telah diidentifikasi oleh Vicky. Bukannya melindungi Raju, GK diam-diam memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Raju. Lokasi Raju pun dibocorkan kepada Vicky. GK mencoba memanfaatkan kelemahan Vicky. Karena itulah Raja Ram ditelepon untuk melihat apa yang akan terjadi.
Anak buah GK pertama kali menemukan Raju untuk dibunuh. Raju mencoba untuk kabur. Vicky juga tiba di lokasi. Vicky, maafkan kesalahan saya. Tolong selamatkan saya. Saya berjanji akan menjadi saksi di pengadilan. Ucap Raju. Vicky melindungi Raju. Anak buah GK ditindas. Penjahat-penjahat itu bukanlah lawan yang setara. Vicky terlalu kuat untuk dikalahkan. Geng Mukherjee datang menghajar Vicky dari belakang. Namun bagi Vicky, mengalahkan Mukherjee dan anak buahnya sangatlah mudah. Soalnya anak buah GK terus mengincar nyawa Raju. Berkali-kali Raju ditusuk. Vicky semakin beringas, musuhnya tidak diberi ampun. Keganasan yang dilakukan Vicky terhenti saat mendengar teriakan kakaknya. Vicky! Ya, sejak tadi, Raja Ram menyaksikan semuanya. Raja Ram sangat kecewa mengetahui Vicky tidak hanya terlibat kekerasan, tapi juga seorang gangster yang terbiasa membunuh. Raja Ram merasa telah dibohongi. Dia pulang dengan marah. Pernikahan Vicky dan Bei Raffi dibatalkan. Raja Ram juga memberitahu keluarganya jika Vicky adalah seorang gangster. Vicky pulang dengan rasa bersalah. Vicky mengakui berbohong, tapi terpaksa dilakukan agar kehadirannya diterima oleh keluarga. Jika Vicky berbicara jujur tentang kehidupannya di Kolkata, Raja Ram pasti akan mengusirnya. Penjelasan Vicky belum bisa diterima. Raja Ram mengusir Vicky pergi, tetapi Vicky tidak mau keluar dari rumah. Raja Ram semakin marah. Kalau begini, saya yang akan meninggalkan rumah ini, tegas Raja Ram. Mendengar itu, Vicky tidak berpikir dua kali. Vicky langsung bernya pergi. Kakak iparnya menahan Vicky dengan tangisan, tapi Vicky tetap ingin pergi. Demi kebahagiaan kakaknya, Vicky juga terbiasa hidup dalam kesendirian. Beberapa hari kemudian, sidang terakhir kasus keracunan makanan akan digelar. GK telah menculik Raja Ram dan beberapa korban keracunan. Bu Vaneswari menelepon Vicky meminta bantuan. Bu Vaneswari meminta Vicky menemui Papa Rao di rumahnya. Papa Rao ditemukan sedang minum kopi bersama komisaris polisi. Bu Vaneswari menanyakan keberadaan suaminya. Komisaris justru mengatakan Raja Ram telah melarikan diri untuk menghindari hukuman di pengadilan. Vicky kaget saat mengetahui kakaknya telah diculik. Dengan penuh amarah, Vicky menyeret Papa Rao ke gudang kantor GK. Di sanalah tempat Raja Ram disembunyikan. Vicky menghajar GK bersama anak buahnya. Vicky berhasil melepas ikatan Raja Ram. Sialnya, GK memukul Vicky secara licik. Vicky disiksa secara brutal. Saat itu, Raja Ram mengetahui segala kepahlawanan Vicky dalam melindungi keluarganya. Raja Ram tidak pernah menyangka bahwa Vicky lah yang membela dirinya dan semua keluarganya. Begitu pula dengan pernikahan Janani, ternyata berkat Vicky. Raja Ram merasa sangat bersalah kepada adik kesayangannya. Saat GK hendak membunuh Vicky, tiba-tiba Raja Ram mengamuk. Raja Ram yang jauh dari kekerasan menjadi sangat bengis, ganas dan beringas. Kedua bersaudara itu kini bertarung bersama. Kekuatan mereka tidak terkalahkan. Semua penjahat dibabat, dilibas, dan ditaklukkan dengan sangat mudah. GK dan Papa Rao kemudian dibawa ke pengadilan. Rupanya Vicky memiliki bukti video pengakuan Bailu Raju sebelum meninggal. Akulah yang memasukkan racun ke dalam makanan yang dikirim ke panti. Saya tergoda dengan uang besar yang ditawarkan GK, ucap Raju. Saksi lainnya adalah Mahes yang pernah bekerja di GK. Mahes membeberkan bukti kejahatan GK yang memproduksi makanan berbahaya. Setelah mendengarkan seluruh saksi, hakim memutuskan GK bersalah. Masyarakat harus terlindungi dari berbagai produk yang membahayakan kesehatan. Seluruh aset dan produk GK disita, sedangkan Raja Ram dinyatakan tidak bersalah. Restoran keluarganya dibuka kembali. Vicky dan keluarganya bisa hidup damai. Hubungan Vicky dengan Bei Raffi pun semakin membaik. Filmnya sudah berakhir, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video alur cerita lain. Akhirul kalam, assalamualaikum sahabat Oji.